فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. ثم أما بعد إخواني بالله وأخواتي بالله rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa sebagai materi pembahasan dari poin yang ke-18 dari kajian rutinitas kita pada kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna dari Syekh Abu Abdurrahman Masbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi. Poin yang ke-18 merupakan materi pada pertemuan malam sebelumnya. Kita terus ajarkan kepada kita bahwa landasan utama dalam beragama terdapat pada 3 hal. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah SAW, serta yang ketiga usul yang juga tak bisa disepelekan, yaitu mengikuti pemahaman para salaf. Al-Quran serta sunnah butuh untuk dipahami, namun lain orang lain pemahaman. Oleh karena itu fondasi dalam memahami kitab dan sunnah adalah dengan pemahaman para salaf yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Dimaksud dengan salaf adalah 3 generasi emas pertama dari umat ini, sahabat, tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Beliau susulkan juga dengan 2 materi penting untuk tidak taklid kepada per individu mereka, serta tetap mengambil al-haq dari siapapun datangnya. Kita akan lanjutkan yang masih tersisa dengan poin materi ini. Kita ulangi pembacaannya, kemudian kita terangkan. Berkata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa nahnu na'lamu anna hunaka man yadda'i salafiyah was salafiyyatu bari'atun min. Dan kami mengetahui bahwasanya di sana ada orang-orang yang mengaku salafiyah. Hanya saja salafi berlepas diri dari mereka. Nah, ini materi yang masih hangat, terus kita kaji. Dan materi ini penting untuk dikaji. Karena sebagian orang jangan sampai salah dalam menilai kesalafiyahan. Tidaklah buku-buku seperti ini yang kita kaji, barakallahu fikum, dari judul yang sebelumnya, Ma'alim Da'wati Ahlus Sunnah, disusul dengan buku yang tak kalah menariknya dan dari seorang alim ulama, Syekh Mukbir, Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Kecuali menjelaskan tentang hal semacam ini, bahwasanya begitu banyak orang yang mengaku tentang salafiyah, ternyata hanya sekedar pengakuan. Karena perbuatan mereka ternyata khalafiyah. Amalan mereka bukan salafiyah tapi khalafiyah. Salaf terdahulu, khalaf artinya sekarang. Amal mereka sekarang menyelisihi orang-orang terdahulu. Dalam dakwah mereka, dalam perkataan serta perbuatan mereka. Makanya disebutkan sebagai satu kesimpulan bahwa kesalafiyahan berlepas diri dari mereka. Mereka bukan salafi, wallah. Maka poin-poin yang telah kita baca dari buku sebelumnya, serta kita tambahkan juga beberapa, bahwasanya barakallahu fikum, Luqmaniyun bukan salafiyah.
TV Roja bukan salafiyah. Dzulqarnain dan sahabat-sahabatnya bukan salafiyah dan seterusnya. Karena mereka menjadikan sesuatu yang bukan dari kitab dan as-sunnah, menjadikan sesuatu yang bukan pemahaman salafiyah bagian daripada kesalafiyahan. Yang paling menonjol yang pernah kita sebutkan adalah yayasan. Nah, kalau mau munaqasyah diskusi, wallah mereka tidak punya apa-apa dalam hal ini. Paling fullnya fatwa. Baru saja kita kaji di atas pada poin yang sama, bahwasanya dalil adalah kitab sunnah dengan pemahaman para salaf. Tidak ada kata fatwa dalam landasan hukum. Landasan hukum dari kitab sunnah pemahaman para salaf, tidak ada fatwa. Nah, kalau mau diserikan rujukan paling full punya mereka adalah fatwa. Fatwa ulama membolehkan ini, fatwa ulama membolehkan ini. Bukti bahwasanya mereka bukan salafiyah. Tasawul meminta-minta dengan aneka ragam cara dan metodenya. Duduk berteman dengan ahlul bid'ah, memusuhi ulama ahlus sunnah an-nasihin, metode dakwah dengan majalah yang telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Al-muhim kesemuanya bukan kesalafiyahan. Was-salafiyatu bariyatun min, dan salafiyah berlepas diri dari mereka. Sekarang muncul pertanyaan barakallahu fikum bahwasanya masing-masing mengaku salafiyah, tapi kenapa berseberangan dalam dakwah? Nah, dalam visi dan misi. Bahkan tempat majelis pun berbeda. Kelompok yang ini tidak mau masuk kelompok yang satunya, karena sama-sama mengaku salafiyah. Terbukti bahwasanya mereka berpecah belah. Terbukti bahwasanya mereka pemahamannya berbeda-beda. Idh qad asbaha yujari al-mujtama' fi tahlili ma harramallah. Ini poin penting kata beliau. Karena kenapa? Karena mereka telah menyeret masyarakat, telah menyeret umat dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yayasan haram, yang meyakini tentang halalnya dia salah. Dengan begitu banyak bukti bahwasanya yayasan adalah haram, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Cacat dalam masalah tawakal. Mereka melindungi, mereka mencari perlindungan akan dakwah mereka dari sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Bukan datang dari salaf. Perkara yang bid'ah, ujung-ujungnya dunia. Ujung-ujungnya perkara dunia. Jangan pernah mau ditipu anggapan mereka bahwa, pengakuan mereka bahwa dakwah tidak akan berdiri tanpa yayasan. Siapa yang percaya perkataan ini? Anak kecil ditipu saja dia nggak akan percaya akan hal tersebut. Bisa dakwah berdiri tanpa yayasan, banyak buktinya. Bahkan seandainya pun ada yayasan, kalau pemerintah ingin membubarkannya, mengusirnya, hak pemerintah. Bukan satu-satunya yang melindungi dakwah adalah yayasan. Terbukti dari sebagian firqah, kalau pemerintah ingin menutupnya meskipun mau diketembusan bahkan sampai ke kementerian dalam negeri, seperti yang terjadi pada HTI, Hizbut Tahrir, dibubarkan. Bahkan sampai pada tingkatan Mahkamah Konstitusi, dibubarkan. Jadi bukan satu-satunya patokan bahwasanya dakwah tersebut akan berjalan, berkembang, tidak akan dirongrong dengan keberadaan yayasan. Kashabi Abdurrahman Abdul Khaliq wa Muhammad Surur.
Abdurrahman Abdul Khaliq. Dalam biografinya disebutkan bahwasanya dia adalah seorang tokoh yang mencetus fitnah, ihya taraf. Begitu banyak penyimpangan dia di dalam agama Islam. Termasuk apa yang akan beliau sebutkan nanti kepada kita pada poin yang ke-19. Dia memiliki satu judul buku dengan judul Hukum Taswir Zawatil Arwah, hukum gambar makhluk bernyawa. Dia membolehkan dalam hal fotografer. Kesimpulan dari buku tersebut bahwasanya dia membolehkan dengan gambar dan bentuknya fotografi. Yang terlarang adalah bentuknya di arca atau dipahat, bentuk 3 dimensi. Adapun berbentuk gambar 2 dimensi, dia tidak mengharamkannya. Wa Muhammad Surur, dari sinilah disebut kepada As-Sururiyah. Asal muasal akidahnya adalah Khawarij. Asal muasal akidahnya adalah Khawarij. Keluar dari kepemimpinan yang sah. Dan dua tokoh ini barakallahu fikum jami'an adalah tokoh yang dijadikan sebagai pedoman, panutan, suri tauladan oleh TV Roja. Awal kali kemunculan TV Roja mereka dijuluki dengan ini Sururiyun. Syekh mereka pun dari sana asalnya. Di sana telah ada beberapa tulisan tentang dua tokoh ini yang kesemua juga mengaku salafiyah. Syekh Mukbil memiliki rekaman membantah dua orang ini. Kita masuk pada poin yang berikutnya barakallahu fikum. At-tasi asyar, kata Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Na'taqidu anna siyasata juz'un min ad-din. Walladzina yuhawiluna fasla ad-dini 'ani siyasati innama yuhawiluna hatma ad-din. Wa intishar al-fawda. Wa kadha ma sya'a fi ba'dil bilad al-islamiyyah ad-dinu lillahi wal watanu lil jami' da'watun jahiliyah balil kullu lillah. Kata sahabat itu semoga Allah merahmati beliau. Kami menganggap bahwasanya politik bagian daripada agama. Memperbincangkan politik tidak bisa dipisahkan dengan agama. Kata beliau berikutnya, orang-orang yang ingin memisahkan antara agama dari politik, sesungguhnya saja dia ingin berusaha menghancurkan agama, menyebarkan kerusakan. Akan kita datangkan nanti bukti akan hal tersebut. Bahwasanya bahkan Nabi SAW juga berpolitik ala nabawiyah, bersiasat, berstrategi dalam dakwah, dalam kehidupan bermasyarakat. Wa kadza ma sya'a fi ba'dil biladil islamiyyah ad-dinu lillah wal watanu lil jami'. Demikian juga apa yang tersebar di sebagian negeri Islam, ada slogan yang berbunyi agama milik Allah sedangkan negeri milik rakyat seluruhnya. Jadi dalam urusan bernegara, dalam bertata negara, tidak harus mengikuti agama Allah, petunjuk Rasulullah. Namun ada aturan main tersendiri menurut mereka. Wa illa seluruhnya, kata beliau di sini,
Ini adalah seruan kejahiliaan, slogan-slogan kejahiliaan. Balil kullu lillah, bahkan seluruhnya milik Allah. Agama milik Allah, dunia milik Allah, politik milik Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatur dalam hal tersebut. Nah, ini seruan yang sering dibawakan oleh siapa namanya ilmaniyin sekuler. Kelompok yang tidak ingin memasukkan agama dalam panggung politik. Di politik memiliki aturan main tersendiri, tidak boleh diatur oleh agama, tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum jami'an. Kalau kita baca Al-Quranul Karim serta menengok tentang sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak pernah lepas dari yang namanya politik. Politik artinya adalah pemimpin mengatur rakyatnya. Siasat artinya adalah hidup bernegara. Ada di antara para nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat mereka sebagai pemimpin. Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelumnya lagi bapaknya Nabi Daud alaihissalam. Juga sebutkan dalam surat Yusuf tentang kisah Nabi Yusuf. Juga seorang pemimpin yang memiliki siasat tersendiri, politik tersendiri, yang tidak pernah lepas bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, satu surat penuh Allah ceritakan tentang kisah Nabi Yusuf secara panjang. Dia memiliki siasat dalam bernegara, memiliki politik dalam bernegara. Dia ingin mengembalikan atau dia ingin menahan saudara kecil dia, adik dia di negara dengan cara dia mengambil siasat memasukkan sebagian barang milik negara ke dalam tasnya agar bisa dia ditahan di negara tersebut. Nah, ini termasuk politik yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan atau yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahkan beliau bersiasat, berstrategi. Termasuk apa yang kita jumpai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pertama kali ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berikan beliau wilayah kekuasaan, kemudian agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin bisa menghambat lajunya dakwah beliau melakukan siasat politik dengan perjanjian perdamaian bersama 3 kabilah besar Yahudi di kota Madinah. Lakukan perjanjian bersama Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Nah, untuk saling menjaga perdamaian, tidak mengangkat senjata, tidak saling berseteru. Kalau ada pihak luar kota Madinah ingin menyerang salah satu pihak di antara kita, yang lainnya membantu. Itu masuk politik. Nah, apalagi bahasanya kalau bukan politik. Nabi SAW melakukan perjanjian perdamaian dengan orang-orang Yahudi. Nabi SAW juga pernah melakukan perjanjian perdamaian dengan bahkan musuh buyutan beliau, kufar Quraisy. Dalam sejarah penting yang tercatat dalam sejarah Islam, Al-Hudaybiyah, ketika beliau ingin masuk ke kota Makkah untuk melakukan ibadah umrah berdasarkan mimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Beliau berangkat dengan kurang lebih 1.000 orang
dari sahabat-sahabat beliau masuk ke kota Mekah. Hanya saja terhalangi. Mereka dihalangi dikarenakan tersebar isu bahwasanya terjangkit wabah penyakit dari kota Madinah. Dengan alasan inilah penduduk kota Mekah melarang kalian datang dari negeri yang terdapat wabah penyakit. Tahun ini kalian tidak boleh masuk. Nah, kemudian dibuat perjanjian beberapa poin di antaranya. Terusnya kalian boleh masuk namun pada tahun berikutnya, tahun depan, tahun ini tidak. Nah, datang masuk kota Mekah tanpa membawa persenjataan perang, hanya saja persenjataan safar. Dan seterusnya. Di antara poin-poin yang Nabi SAW melakukan perjanjian perdamaian dengan penduduk kota Mekah kufar Quraisy. Bahasa apa lagi yang bisa kita ungkapkan kecuali ini adalah politik. Nabi SAW mengirim surat-surat kepada para pembesar di penjuru dunia. Ini pun berpolitik, mengajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam dengan ajakan bahwasanya kalau kalian masuk memeluk agama Islam, kerajaan kalian akan tetap bertahan. Kalau kalian mengingkari akan hal ini, menolak akan ajakan ini, kerajaan kalian akan runtuh, hancur. 6. Beliau mengirim surat kepada Raja Persia, Kisra. Beliau mengirim surat kepada pembesar kerajaan Romawi, Kaisar. Kita Kaisar. Beliau mengirim surat kepada Raja Najasyi di negeri Habasyah. Nah, dan beberapa raja-raja yang lainnya mengirim surat kepada pembesar di Bahrain, kepada 2 kepala suku di Yaman, dan seterusnya dan seterusnya. Surat menyurat dengan membawa delegasi kenegaraan. Nah, atas nama pribadi beliau, Nabi SAW mengirim surat untuk menyeru agama Islam. Ini semuanya buktinya. Bukti besar kepada kita bahwasanya juga Nabi SAW berpolitik. Nah, makanya anggapan ini untuk mengatakan bahwasanya agama tidak bisa disatukan dengan politik. Agama memiliki aturan main tersendiri yang Allah dan Rasulnya SAW mengatur. Adapun politik boleh. Nah, dengan aturan main tersendiri. Beliau katakan di sini, akibat dari membeda-bedakan akan hal ini adalah yuhawiluna hadbaddin. Mereka mau meruntuhkan agama. Mau meruntuhkan agama. Wa intisyarul fawdha. Ini juga untuk membuat kerusakan. Untuk membuat kerusakan. Yang lebih parahnya lagi, barakallahu fikum. Nah, sebagian orang yang membuat partai atas nama Islam, masuk ke panggung politik dengan cara menyelisih politiknya Nabi SAW, berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Wailah isu sensual ketika membawa bendera Islam sebagai simbol partai. Nah, akan melirik mata rakyat tertuju kepada dia. Karena mereka mengatakan bahwasanya Islam adalah mayoritas di Indonesia. Menyerahkan bendera Islam masuk ke dalam dunia partai adalah isu sensual, bisa melirik, bisa menarik pandangan mata umat kepada mereka. Namun ini kerusakan semuanya. Apa yang beliau sebutkan kepada kita adalah hadmuddin, ingin merusak agama. Bahkan politik yang tepat adalah politik yang dijalankan oleh Nabi SAW, kemudian disusul oleh para khulafa ar-rasyidun dalam mengatur, mensiasati rakyatnya. Nah, dalam menghadapi musuh, baik itu dari kalangan orang kafir. Agama Islam sendiri membeda-bedakan bahwasanya kafir ada yang harbi, di perang, ada kafir yang dhimmi, diberikan jaminan keamanan, namun ketika mereka tinggal di kawasan kaum muslimin, mereka harus membayar pajak. Ini politik, ini siasat dari Nabi SAW.
Demikian juga dalam memilih pemimpin dengan cara al-istikhlaf, khilafah, bukan dengan cara voting suara terbanyak pemilihan umum. Ini mereka inginkan bahwasanya agama tidak ada sangkut pautnya dengan politik karena mereka ingin membangun politik sendiri yang menyelisihi politiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pemilihan pemimpin dalam mensiasati rakyat dan masyarakat. Wallahul musta'an. Alhamdulillah, sampai pada hari ini masih tegak. Nah, satu-satunya negara Islam yang menegakkan hukum Islam di dunia. Belum pernah terdengar bahwasanya negara tersebut pernah dijajah oleh bangsa asing, Saudi Arabia. Meskipun ada kesalahan pada diri mereka, hanya saja secara jumlah mereka masih menyuarakan Islam, masih menyuarakan tauhid, masih menyuarakan sunnah, dan nampak Islam di sana, nampak sunnah di sana, nampak tauhid di negeri tersebut. Adapun negara-negara Islam yang lain hanya sekedar nama Islamnya saja, sedangkan dalam agama serta politiknya bukan Islam. Dalam berpolitik, ya mereka inginkan pisah dari barakallahu fikum, bagian daripada agama. Terkadang mereka menyampaikan hadis-hadis, terkadang hadisnya tersebut palsu atau dhaif atau lemah. Seperti hadis yang sering mungkin kita dengar sebagian orang menyuarakannya, ternyata hadis tersebut adalah lemah. Terkait kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, hubbul watan minal iman. Cinta negeri bagian daripada keimanan. Dengan hadis-hadis semacam ini mereka untuk menyuarakan kepada para pemuda, ayo kita berjiwa patriotik, kita berjiwa nasionalis. Padahal hadisnya adalah palsu, atau hadisnya adalah dhaif, lemah. Hubbul watan minal iman, tidak sahih. Syekh Hafizullah Ta'ala beliau pernah menerangkan tentang hal-hal semacam ini, bahwasanya taat kepada pemerintah adalah hal yang lazim, wajib. Namun dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka memerintahkan untuk at-tanfir, kata Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stunfirtum fanfiru, apabila kalian diajak untuk berperang oleh pemerintah, fanfiru, maka peranglah. Di bawah bendera pemerintah kalau memang dibutuhkan kebutuhan. Kalau dibutuhkan kekuatan rakyat untuk membela negara, Al-Quran dan hadis telah mengatur akan hal tersebut. Dengan tujuan adalah i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar untuk memenuhi atau membela kepentingan pribadi para pemimpin. Bila katakan di sini adalah dakwatun jahiliyah, ini seluruhnya adalah seruan-seruan kejahiliaan. Seruan-seruan kejahiliaan. Syekh Albani rahmatullahi alaih, beliau pernah membantah sebagian ungkapan dari sebagian cendekiawan Islam di zaman tersebut, yang mengatakan bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah, mereka nisbahkan kepada mereka ulama Ahlus Sunnah, tidak mengetahui tentang fiqhul waqi', tidak mengetahui tentang pemahaman akan fakta dan kenyataan. Menuduh Ahlus Sunnah atau ulama-ulama Ahlus Sunnah bahwasanya mereka hanya mengetahui tentang apa yang dibalik rok wanita berupa darah haid dan darah nifas. Para ulama tidak mengetahui tentang politik. Syekh Albani rahmatullahi alaihi membantah membantah dalam tulisan beliau tentang fiqhul waqi'. Bahkan ulama Ahlus Sunnah lah yang paling mengetahui tentang fiqhul waqi'. Ahlus Sunnah wal Jamaah paling paham tentang yang namanya fiqhul waqi'. Pemahaman tentang bagaimana kenyataan dan fakta zaman dahulu dan zaman sekarang.
Terakhir dalam poin ini kata beliau, balil kullu lillah, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak kurang dalam menerangkan tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, usul seluruh mata pelajaran ada di dalam Al-Qur'an. Tak terkecuali politik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak luputkan sesuatu pun di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Seluruhnya telah ada di dalam Al-Qur'an. Ilmu matematika ada di dalam Al-Qur'an. Baca sendiri awal surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, fa in kunna nisaan fa fawqasnatani falahunna thulutsa ma tarak." Ilmu warisan tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah yang mempelajari tentang matematika. Bahwasanya dapatkan 1/2, 1/6, 1/3 dan seterusnya. Ilmu waris memperbincangkan tentang matematika. Ilmu falak dan perbintangan. Juga memperbincangkan Al-Qur'an. Tidak kurang dalam hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim." Mau ilmu apa? Ilmu falak, ilmu perbintangan ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, matahari beredar pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah yang ditetapkan oleh Al-Aziz Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala. Wal qamara qaddarnahu manazil, dan bulan kami tetapkan juga memiliki orbit tersendiri. Hatta ada kal urjunil qadim, sampai dia kembali dalam bentuk yang kecil. Dari keluar pertama kecil, semacam pisang, sabit. Kemudian membesar sampai keluar lagi kecil. Al-Quran telah menerangkan akan hal tersebut. Tidak kurang. Bahkan mungkin lebih lengkap daripada ilmu sains menerangkan tentang ilmu perbintangan. Sains pun bahkan mengambil dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan mir rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab." Allah Subhanahu wa taala jadikan dua tanda. Tanda yang pertama Allah tetapkan terang, tanda yang satunya Allah hapus menjadi gelap. Matahari dan bulan. Bulan gelap. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Adanya bintang, adanya bulan dan matahari, walita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian bisa menghitung jumlah tahun, jumlah hari, jumlah bulan. Al-Qur'an telah menerangkan. Bahkan Imam Abu Qatadah mengatakan dalam tafsir sebagian ayat bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ada 3. Pertama adalah irjumal lisyayatin, untuk melempar para syaitan yang ingin mencuri berita di langit. Masabiha lis-sama. Selain itu juga adalah untuk menghiasi bintang adalah hiasan dari langit di malam hari. Yang lain apa yang telah kita sebutkan tadi dari surat Al-Isra, bahwasanya bintang-bintang tujuannya adalah untuk menghitung hari, bulan serta tahun dalam siklus per tahun. Barakallahu fikum. Dalam ilmu industri pun Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Nabi Daud alaihi salam, wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Daud alaihi salam tentang ilmu pandai besi. Dari situ dia membuat perkakas, peralatan perang, perabot rumah tangga. Hal itu telah disinggung dalam Al-Qur'anul Karim. Tentang ilmu pertanian kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-An'am, wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ketika telah tiba waktu panen, keluarkan zakat dari hasil panen pertanian tersebut. Al-muhim Allah Subhanahu wa taala
terangkan seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh umat manusia di dalam. Bahkan masalah politik telah kita singgung di depan tentang hal-hal yang juga disiasati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuh, bahkan 6 sahabat-sahabat beliau kaum muslimin ketika itu. Ma farratna fi kitabi min syai'. Ini yang kita yakini tentang Al-Quran. Al-Quran tidak kurang dalam menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Bahkan ilmuwan cendekiawan banyak mengutip dari Al-Quran tentang ilmu-ilmu tersebut. Ilmu biologi, kehidupan baik itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, begitu banyak diambil dari Al-Quran. Bahkan terkadang Al-Quran membuat ilmuwan pun barakallahu fikum jami'an terheran-heran karena apa yang mereka jadikan selama ini sebagai patokan dalam riset penelitian adalah akal pikiran, ternyata kalah dengan keajaiban Al-Quranul Karim. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dalam surat Yasin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu tajri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, matahari beredar, matahari yang berjalan. Selama ini dipahami oleh teori sains yang datang dari jalurnya orang-orang kafir, mengatakan bahwasanya bumi yang berputar mengelilingi matahari ini menyelisihi dalil yang datang dari dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya matahari yang berjalan. Bukti lain juga datang dari hadis Abu Dar radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis kata Nabi SAW pada bertanya, ya Abu Dar, wahai Abu Dar, apakah engkau tahu kemana matahari ini pergi? Allah atau nama Nabi SAW mengatakan bahwa matahari pergi. Aina dhahab? Di mana matahari ini pergi? Dia menjawab Allah wa Rasulullah alam. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya di sore hari dia terbenam, dia naik ke arsy, dia sujud kepada Allah. Dia pergi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta izin untuk terbit. Buktikan bahwasanya matahari ini dia berjalan dan bumi yang diam. Ilmu Al-Quranul Karim ilmu yang lengkap, dan terkadang ilmuwan yang lainnya juga mengambil dari Al-Quranul Karim. Ini ringkas dari apa yang kita kaji pada pertemuan malam ini dari poin yang ke-19. Masih ada waktu sedikit, kita akan masuk pada poin yang berikutnya. Kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih, Al-Ishrun, poin yang ke-20. Kata beliau, na'taqidu an la izza wa la nasra lil muslimin hatta yarji'u ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-20 kata beliau, kami meyakini bahwasanya tidak ada keperkasaan serta pertolongan. Tidak ada keperkasaan serta pertolongan kepada kaum muslimin kecuali sampai mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan keperkasaan dan pertolongan. Beliau mulai poin ini dengan na'taqidu. Kami meyakini, ini termasuk akidah, termasuk kepercayaan bahwasanya tidak ada pertolongan, tidak ada keperkasaan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebagian ayat Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menisbahkan kekuatan pada dirinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau yaral ladzina dhalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Seandainya orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, ketika mereka melihat siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, akhirnya disitulah mereka mengatakan bahwasanya annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Kekuatan, keperkasaan. Dalam ayat yang berbeda kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah Subhanahu wa ta'ala keperkasaan, milik Rasul dan milik orang-orang mukmin. Hanya saja orang-orang munafik tidak mengetahuinya.
keperkasaan satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yang Maha Perkasa. An-Nasr, pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan turun yang namanya pertolongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Wa kana haqqan 'alaina, adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada diri dia sendiri nasrul mu'minin, untuk menolong orang-orang muslim. Pada sebagian peperangan, kalau kita menengok sejarah ke belakang tentang peperangan bersama antara Nabi SAW dengan musuh-musuh beliau, terkadang sesuatu hal yang tidak logis, tidak masuk di akal ketika jumlah. Personil musuh berkali-kali lipat daripada personil kaum muslimin. Seperti yang terjadi pada perang Badar yang tercatat dalam sejarah Islam tahun kedua Hijriah, peperangan yang paling pertama kali, pertemuan antara Nabi SAW dengan kufar Quraisy. Personil para sahabat keluar hanya dengan jumlah 300 orang, 300 prajurit. Sedangkan musuh keluar dari kota Makkah dengan jumlah 1000. Artinya kaum muslimin harus menghadapi 1:3 atau 1:4. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan apa? Biidznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki tentang pertolongan, yang besar bisa kalah dengan yang kecil, yang banyak bisa kalah dengan yang sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala lah tempat pertolongan. Beliau sang penulis Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi memberikan kita 6 pelajaran penting bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kaum muslimin apabila mereka kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan 2 pondasi inilah membuat kaum muslimin itu berjaya di kalangan musuh-musuh mereka. Sejarah mencatat tentang peperangan Tatar, peperangan Mongolia di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau termasuk orang-orang yang menyeru kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tahun sempat terjadi kekalahan dikarenakan ini alasannya. Kaum muslimin meninggalkan agama mereka. Kaum muslimin meninggalkan kitabullah, kaum muslimin meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau fokus mendakwakan hal ini. Akhirnya sempat kembali kekuatan kaum muslimin dan bisa sempat mengusir bangsa Tatar dari negeri-negeri Islam di Yaman tersebut. Tahun 600 Hijriah, tahun 700 Hijriah. Karena para ulama ketika mereka bersepakat untuk kembalikan umat manusia, kembalikan kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kemenangan pun kembali di tangan mereka, berhasil mengusir bangsa Tatar. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini, poin yang ke-19 serta poin yang ke-20 dengan singkatan ringkasnya. Pada pertemuan berikutnya kita ambil pada poin yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.